Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Huda. Lahir di Malang, kelahiran 12 Oktober 1970. Riwayat mulai kecil, nama Ahmad Nurul Huda itu berawal dari ibu mau melahirkan. Ayah saya mimpi kalau kamu punya anak nanti kasih nama Ahmad Nurul Huda. Dan alhamdulillah lahir laki-laki langsung dikasih nama Ahmad Nurul Huda. Sejak kecil saya sudah dididik mandiri. SD kelas 5 itu saya sudah membantu orang tua, itu memikul, menjualkan dagangan tetangga. Kebetulan waktu itu dagangannya yang sering adalah pisang, kemudian kelapa, juga nangka. Waktu itu sekolah kami adalah di SD Anur Tumpang, di mana saat kecil kelas 5 itu dapat giliran masuk siang, sehingga paginya bisa bantu orang tua. Ya, selain jualan seperti itu, paginya itu sama kakak saya sudah bisa menumbuk kopi yang nantinya akan dijual ke pasar. Kalau dulu belum ada plastik gitu ya, kita pakai contong kertas, kita jajakan di warung-warung di terminal sekitar Tumpang. Kemudian menginjak dewasa masuk SMP, SMP di Ponorogo Tumpang. Waktu itu SMP-nya masih berada di Jalan Kauman dekat dengan SD Anur. Tahun berapa ya? 84. Sekolah yang lebih tinggi lagi. Awalnya saya dulu itu masuk di SMK Ahmad Yani, Jalan Jambon Pakis. Karena jauh, enggak kerasan, transportasinya ya belum ada yang dipakai, sehingga pindah ke SMA di Ponorogo Tumpang. Sekitar tahun berapa? 91 saya lulus 91. Kemudian setelah lulus bekerja di percetakan kaligrafi. Saya bagian motong triplek, terus menghaluskan tepinya kaca, juga nyablon bersama Pak Anam, Pak Tukang itu. Kebetulan kakak saya ada di sini jadi TU, saya disamperi, didudukkan, katanya Le sama Pak Slamet AR. Waktu itu pas sekolahnya Pak Slamet AR, itu saya diminta untuk membuat lamaran pekerjaan, di mana lamaran sudah saya bikin, kemudian hari itu juga saya disuruh masuk. Kebetulan persisnya aslinya itu hari Minggu 3 April tahun 93. Jadi kebetulan waktu itu ada Eptanas pas pengolahan nilai. Ya, mengerjakan apa saja yang diperintah oleh kepala sekolah. Kemudian hari demi hari, kebetulan di sini siangnya itu ada sekolah sanawiyah di Ponorogo. Jadi siangnya mungkin Bapak Ibu guru ada yang lanjut mengajar di sanawiyah. Saya juga membantu, diminta waktu itu melambir kursi yang bikinan Pak Tukang, sehingga saya pulangnya sampai sore. Setelah menghadap para sekolah itu, saya harus mengerjakan apa? Ternyata saya diminta untuk mengelola perpustakaan. Waktu itu masih ada di lantai 1 perpustakaan, di mana ternyata perpustakaan itu 2 tahun vakum, tidak ada yang mengelola. Dan ketika masuk mengerjakan di situ, perpustakaannya sangat berdebu sekali. Kemudian buku-bukunya, mohon maaf, banyak yang dimakan rayap di rak yang paling bawah itu. Itu banyak novel, buku-buku pelajaran yang termakan oleh rayap. Itu sekitar 93-94 saya di perpustakaan sampai 14 tahun saya menangani di perpustakaan. Berawal dari lantai 1, pindah lantai 2 sampai ke lantai 3. Kemudian setelah ada kekosongan di tata usaha, kepala tata usaha, sekitar tahun 2009 saya diminta untuk pegang kepala kepala tata usaha.
Kemudian tahun sekitar 2012 akhir di sarana prasarana ada kekosongan. Waktu itu dipegang oleh Bu Haja Suudah. Saya tidak bersedia karena saya tidak S1, kemudian juga tidak punya pengalaman tentang itu. Harusnya saya didudukkan sama Pak Sekolah, sama UPS waktu itu. Jadi katanya untuk sarpras tidak harus dari guru, dari TU boleh, walaupun tidak S1, yang penting bisa menghandle tentang sarana prasarana di sekolah. Berawal dari situ, dengan pertimbangan itu dan dengan keterbatasan pendidikan saya, akhirnya saya bersedia sampai sekarang ini. Sejak 2012, yang waktu itu kepala sekolahnya adalah Bapak Jasmani, melanjutkan estafetnya Pak Lukman yang waktu itu sedang sakit sampai sekarang. Dan yang saya tangani di sarana prasarana diantaranya ya, kalau tahun ajaran baru menyiapkan pengadaan alat-alat kebersihan seperti sapu, cikrak, tempat sampah dan seterusnya, yang itu dibagikan ke kelas-kelas. Kemudian untuk sehari-harinya kita juga mencatat pembelanjaan yang mengenai sarana prasarana. Pembelanjaan itu banyak sekali ya, terkait alat kebersihan, pengadaan komputer, pengadaan printer, UPS dan seterusnya. Selain itu juga mengontrol atau menerima laporan-laporan. Ada pembelanjaan, ada perbaikan. Kalau perbaikan itu seperti perbaikan pintu kelas, jendela kelas, itu pasti ada itu Mas. Tiap minggunya, tiap bulannya itu kerusakan karena orang banyak ya. Ada yang anak-anak itu memang yang pendiam, ada yang tangannya mungkin agak gatal gitu ya, sehingga banyak sarana prasarana yang rusak ringan. Itu langsung harus kita upayakan. Setelah pengajuan langsung kita belanjakan, kemudian dikerjakan sama Pak Tukang. Tiap tahunnya itu kalau kita mengajukan itu biasanya ada bantuan fisik biasanya, atau peralatan. Kalau peralatan biasanya itu komputer, LCD, layar proyektor itu biasanya. Kemudian kalau fisik itu biasanya RKB atau ruang kelas baru. Kita selalu mengusulkan biasanya 2, mengusulkan 3 itu kadang-kadang yang diakui 2. Di antaranya kalau saya mulai memegang estafet tentang pembangunan itu mengajukan proposal, kemudian ada BIMTEK dulu kepala sekolah untuk revisi proposal. Itu yang pembangunan yang besar itu di ruangan ini yang lantai 2 itu dulu ada atapnya kita bongkar, kemudian kita nambah kolom-kolom besar seperti ini. Itu seharusnya 4 bulan selesai sampai 10 bulan. Sempat kita kena marah dulu, sampai diminta untuk uangnya kembali. Ya kita siasati juga, nggak bisa mengembalikan. Keterlambatan itu karena materialnya di daerah kita sulit nih. Waktu itu ada kejadian pasir yang di Lumajang itu ya. Kemudian curah hujan betul-betul sangat tinggi. Kemudian lahannya kita bangun itu ada di lantai 2. Setelah ngedak itu waktu itu tahun 2015 sampai 10 ke depan bisa langsung ngedak, kemudian kita lanjut 2 ruangan yang sekarang bisa kita bongkar, pasang sekatnya itu untuk aula.
itu tahun 2015. Sekat-sekat bisa menjadi 4 ruang. Alhamdulillah manfaat banget di situ. Kemudian untuk lantai kampus 1 ini kita sudah kehabisan lahan, mau tidak mau ada bantuan, kita pindah ke kampus 2 yang ada di parkiran sana itu, sekitar 50 meter dari sini kalau ada bantuan. Dan waktu itu kita dapat lagi bantuan ruang komputer beserta perabotnya. Kita bangun di sana. Kemudian alhamdulillah tahun 2017 yaitu 4 bulan selesai kita laporan. Waktu itu bantuannya dananya dari APBNP, jadi dari pusat Jakarta sana. Namun untuk rolling peralatan komputer tidak mungkin karena berjauhan tempat, sehingga kita alih fungsikan ruang komputer, kita jadikan kelas di kampus 2. Kemudian kelas yang ada di sini itu kita lokir, kita manfaatkan untuk pelebaran ruang komputer, sehingga di sini ada ruang komputer itu Labcom 1, Labcom 2. Seiring berjalannya waktu itu kita tahun 2018 alhamdulillah mengajukan dapat 2 RKB lagi. Ada lahan di sebelah timurnya Labcom 2, Labcom 3 itu. Kebetulan ada warga yang menawarkan tanahnya, lebarnya 2.203 meter persegi. Menurut ya, les berarti seket itu nang anu loh, seket lonjor apa kurang. Kita lanjut tahun 2018 alhamdulillah kita dapat bantuan RKB lagi, 2 RKB kita bangun di lahan yang baru beli itu. Alhamdulillah pres kayak di sana ukuran 8x9 2 kali, masih bisa ada kamar mandi kecil-kecil, ada toilet. Itu juga ada batasan pekerjaannya, 4 bulan harus selesai. Tahun 2019 alhamdulillah mungkin Semadipta dapat kepercayaan dari pusat tanpa kita mengajukan proposal. Kita ditawari waktu itu, yang diantaranya adalah bak cuci tangan depan kelas, ada juga pengelolaan limbah, ada juga pembuatan kamar mandi, ada juga kantin. Nah, tapi kita yang paling membutuhkan itu adalah bak cuci tangan depan kelas. Dan alhamdulillah 4 bulan juga selesai. Dari lantai 1, lantai 3 dan 4 ada semuanya. Kemudian istilahnya dilalah kuasani Gusti Allah ya. Tahun 2019 akhir ada COVID, yang mana kita harus rajin cuci tangan dan seterusnya. Alhamdulillah kita sejak COVID itu untuk bak cuci tangan kita sudah ada, sudah ready. Jadi tidak bingung untuk membuat bak cuci tangan. Untuk kelanjutan sarana prasarana, kebetulan waktu itu pernah sampai 22 ruang kelas dan kurang kelasnya, sehingga kita menempati kelas itu sempat menempati ruang kimia, ruang biologi, ruang fisika, sehingga kita harus mengajukan lagi ke pemerintah. Dan alhamdulillah tahun 2020 kita dapat lagi 2 RKB, yang mana ini tidak dari pusat
tapi dari provinsi. Satu-satunya yang paling saya merasa sulit itu bantuan dari provinsi. Banyak tagihan, banyak permintaan. Ada fasilitator minta foto tersendiri, ada bagian survei minta foto sendiri. Setiap 15 hari sekali diminta laporan sekian persen. Mulai dari bulan katakanlah awal September sampai bulan November Desember akhir adalah selesai, dinyatakan selesai dan laporan. Waktu itu laporan ditolak karena banyak kwitansi yang tidak terstempel oleh toko setempat, sehingga kita bongkar, kita mintakan stempel, kemudian kita laporkan lagi. Alhamdulillah goal. Nah, sampai sekarang itu gedungnya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang saat ini itu ditempati oleh kelas 3 IPS 1 dan kelas 3 IPS 2. Kemudian untuk kelanjutan tahun pelajaran baru ini banyak kekurangan dan permintaan pengajuan dari Bapak Ibu guru, khususnya yang vokasi. Ada yang minta bergulirnya lukir-lukirnya ruangan, karena tahun ini misalkan seperti tata boga itu peminatnya banyak, kemudian oto peminatnya banyak, ruangannya terbatas, sehingga kita harus mengolah itu lukir-lukir tempat, dimana untuk saat ini sedang proses pengajuan diantaranya printer, kemudian komputer untuk sablon, kemudian motor injek untuk otomotif, apalagi banyak sekali ya. Alat yang paling habis itu ya ada, katakanlah pengajuan itu yang istilahnya pengadaan alat habis pakai. Apa alat habis pakai itu? Ya seperti alat kebersihan, penghapus, penggaris, ya termasuk printer itu juga alat habis pakai, karena beli baru pun nggak menjamin keawetannya. Bisa jadi karena lampu mati akhirnya power supply-nya putus, mati. Itu termasuk alat habis pakai. Apalagi termasuk alat-alat olahraga yang aus, yang nggak bisa dipakai, itu termasuk. Yang jelas ketika saya sekolah masuk tahun berapa, 88 sampai 91, itu sarprasnya, khususnya yang saya duduki bangku sekolah itu ya, kelas 1 itu ruangannya kurang, siswanya waktu itu sampai 5 kelas, terus satu kelas itu sampai isinya 41. Kemudian meja kursinya itu waktu itu istilahnya bangku, dan kursinya bukan kursi 4 kaki, itu kursi yang dari papan yang panjang itu, dipakai duduk 2 bisa, dipakai duduk 3 bisa, tapi berjubel-jubel waktu itu. Dan itu kelemahannya, kursi itu sangat berapa, cuma 20 lebarnya itu. Kalau kita pakai duduk suka mengguling ke belakang, terus tanpa ada finishing seperti di politur apa. Saya waktu itu masih ada satu ruangan yang sudah kayu jati, warnanya hitam, sampai sekarang masih ada itu, sebagian masih ada. Itu dulu yang paling mewah itu, sampai sekarang. Sebetulnya buku panduan itu ada, yang paling sulit itu gini Mas, pembelanjaan itu kadang-kadang tidak satu pintu ya. Misalkan seperti guru ini mengajukan sendiri, apalagi yang sudah ada vokasi, guru ini
Terus itu banyak langsung belanja minta ke bendahara. Kemudian untuk langsung menginventaris khusus inventaris alas. Makanya kalau zaman dulu belum banyak pembelanjaan dan seterusnya, kita masih ada kesempatan untuk apa ya? Kayak itu loh Mas. Nah, itu semut semat SMA ada itu ada inventarisnya dia. Terus ada juga gini Mas, akhir-akhir ini kan saya banyak sekali program dan kita harus nangani yang di fisik, harus nangani yang di sehingga gak banyak yang istilahnya terbengkalai. Ya contohnya inventaris. Tapi itu kita mengambilnya untuk mempermudah. Tapi nggak bisa langsung hari itu juga menilai, tapi hari-hari atau bulan-bulan berikutnya itu kita mengandalkan dari bendahara. Bendahara itu pembelanjaan dari sana sudah ngumpul, sudah bikin laporan, jadi kita nyarinya di situ sehingga kita ngeblatnya dari laporan yang sudah dipakai yang dibikin oleh bendahara dan itu dilaporkan ke yayasan. Sebetulnya sekolah dari awal itu sudah kepingin banget pengadaan itu istilahnya tempat bermain ya. Tempat bermain itu ya untuk olahraga dan seterusnya. Kalau di Dapodik itu namanya tempat bermain. Dan minimalnya itu 1000 meter persegi. Di sekitar kita nggak ada tanah seperti itu. Nah, upaya-upaya untuk bisa berjalan KBM, mungkin olahraga ringan atau apa, kita upaya sewa tanah yang diantaranya juga untuk tempat bermain, untuk lahan parkir itu. Saat ini kita juga mau melunasi ya Mas. Kita upaya beli tanah kafling, beberapa kafling yang ada di Dusun Jago itu ya. Sebelahnya makam 5 kafling ya. Di mana yang 1 kafling lunas, yang 1 kafling masih separuh. Jadi mudah-mudahan nanti Oktober itu sudah lunas dan bisa dimanfaatkan. Sebetulnya sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk lahan olahraga, walaupun belum lunas, sama penjualnya sudah disilahkan untuk menempati sana walaupun belum lunas. Walaupun kurang maksimal, itu kita upaya sewa dan beli lahan-lahan yang nantinya untuk bisa ditempati untuk bermain atau olahraga. Saya kira untuk peralatan atau fasilitas yang ada di Semadita sedikit banyak itu sudah pelan-pelan kita memenuhi permintaan Bapak Ibu guru atau kebutuhan siswa. Ini yang menjadi kendala, sesuatu yang kurang bisa kita penuhi karena banyaknya permintaan yang masuk dari berbagai guru, usulan-usulan baik itu peralatan maupun lainnya. Yang menjadi kendala selama ini Mas, itu kadang-kadang warga Semadita itu kurang merasa bisa memiliki. Contohnya misalkan habis pakai fasilitas apa gitu, itu tidak jarang langsung ditinggalkan ruangan itu. Misalkan kursi awalnya tataannya seperti ini, kemudian setelah terpakai itu kadang-kadang ya tetap saja gitu morat-marit, nggak dikembalikan seperti semula. Ya termasuk sound gitu, mic, kabel panjang, itu setelahnya pinjam jarang, ya banyak yang dikembalikan, cuma ada yang tidak dikembalikan. Malah daripada nanti ya, perasaannya mungkin daripada nanti pinjam lagi, turun lagi, nggak ada lagi, sudah kepake lain, itu ditinggal di kelas, kadang-kadang seperti itu. Ya untuk memenuhi semuanya ya itu tadi tergantung sama biaya. Jadi biayanya harus terbagi-bagi. Kadang belum tentu usulan 1 tahun bisa langsung terkabul karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Biasanya mana yang urgent gitu. Dan tahun ini kadang-kadang kita upayakan mudah-mudahan tahun depan. Kenyataannya beda lagi karena kondisi yang sudah saya sampaikan waktu itu di rapat awal tahun, sudah saya sampaikan untuk penggunaan fasilitas, mohon kerjasamanya lah. Ketika pinjam di TU ya kembalinya langsung di TU.
Ketika pinjamnya di ruang PPDB, ya kembalinya di ruang PPDB. Berikut setelah penggunaan fasilitas, tolong dirapikan lagi, dijaga kerapiannya, dijaga keutuhannya. Ya maklum karena yang pakai orang banyak, kadang-kadang ada saja. Namanya juga misalkan seperti barang elektro, itu juga kadang-kadang cepat rusak juga. Kemudian saran untuk warga Semadita misalkan setelah menggunakan ruangan atau apa gitu ya mohonlah untuk kerjasamanya membantu bapak-bapak tukang kebersihan, jadi tidak meninggalkan sampah ataupun alat khususnya di meja sendiri gitu kadang-kadang. Nah, mejanya sendiri aja kadang-kadang malas untuk membersihkan, apalagi ya nanti di meja orang. Itu yang sering kita dapat, Mas, yang sering kita ketahui ya. Terus kemudian khususnya bapak-bapak ini ya, kadang-kadang kalau masih merokok ya monggo lah merokok, cuma harus tahu situasi dan kondisi. Pernah saya tolong utisnya ya, karena orang merokok itu kan ada sifat cara membuang utisnya, ada yang kayak orang sombong ini. Kalau yang sopan ditaruh, diinjek kan gitu. Yang sombong itu kan diselentik kan ini. Katanya seperti itu. Sebisanya mungkin untuk mematikan utis, kemudian dibuang pada tempatnya. Tidak berserakan di lorong atau apa gitu. Kadang bahasa Jawanya nyusuh gitu. Utis itu ternyata ngumpul di mana satu tempat. Apa yang ditanyakan tadi sudah kami jawab, mudah-mudahan jawaban tadi itu bisa sesuai yang diinginkan. Yang jelas kami selaku manusia biasa, juga karena pendanaan yang terbatas, karena kita mandiri, sehingga banyak fasilitas yang belum bisa terpenuhi. Saya Nurul Huda, bagian sarana prasarana, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan segala sesuatunya tentang sarana prasarana. Mudah-mudahan sedikit yang kita kerjakan bisa memberikan manfaat besar bagi warga Semadita khususnya dan bagi masyarakat luas umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.